Goals utama dalam membuat video marketing itu cuma dua. Yang pertama adalah build audience. Yang kedua adalah drive conversion. Jadi kita harus bisa membuat konten yang membuat audience kita itu kita tarik untuk mau nonton video kita. Jangan jualan. Nah, ini penting. Anda juga bisa bikin live webinar. Ingat, live webinar mungkin tempatnya nggak di YouTube gitu. Nah, Anda bikin video live. Live ini keuntungannya apa? Ada tanya jawab, ya, ada engagement di situ. Nah, ini menarik ya live webinar ini. Dan orang tuh cenderung nunggu-nunggu gitu loh. Anda bisa aja di webinar pertama Anda kasih pancingan. Nah, nanti untuk konten berikutnya atau video tutorial berikutnya bisa disimak di video yang kedua. Kapan ditayanginnya? Minggu depan. Wih, orang nunggu-nunggu tuh pakai reminder ya. Anda bisa bikin kalau di webinar jam itu ada remindernya tuh. Nah, lalu Anda juga bisa bikin web series ini. Wah, kalau Anda mainkan web series untuk produk atau brand Anda, itu akan lebih mudah dikenal orang, lebih mudah diingat oleh target market Anda. Contohnya kalau Anda tahu ada webinar atau ada kalau Anda tahu ada web series namanya Accelerate. Ya, itu Axe ya, parfum untuk pria gitu ya. Axe ini, merek Axe ini pernah membuat web series namanya Accelerate. Anda cari aja deh di YouTube ada. Nah, itu dibuat dia serial dan orang cenderung nonton lagi, lama-lama nempel di sini udah Axe deh gitu. Accelerate, Axe nempel. Kalau ikutin serialnya nempel di benak target market atau target audience Anda tentang produk atau brand Anda. Yang berikutnya tanya jawab ya. Ada satu video, silakan untuk Anda yang belum ngerti kirim pertanyaan di kolom komentar. Nah, contohnya untuk video ini nih. Kalau video ini Anda ada yang nggak paham, Anda boleh tanya di kolom komentar. Nanti saya jawab di video yang berikutnya ya. Silakan aja tulis di kolom komentar. Nah, di tahap ini goals utamanya adalah, kalau tadi yang pertama adalah build awareness, ya kan? Anda masih ingat kan prinsip marketing awareness ya? Yang kedua apa? Interest. Ya, kalau tadinya orang hanya aware, apaan nih? Nah gitu aja dulu, sampai tahap itu aja dulu. Kalau di push konten, orang tuh harus lebih dari sekedar aware, yaitu interest. Orang harus tertarik. Jadi responnya gini, orang nonton video Anda ya, responnya gini, bener juga nih, gitu. Boleh juga nih. Wah, setuju saya nih. Wah, gue banget nih, gitu loh. Nah, itu membuat orang tertarik. Itu memanaskan temperatur namanya. Ya, dari cold market. Kalau cold itu kan yang penting orang tahu dulu tentang brand Anda, produk Anda, cold market namanya. Ya, itu build awareness. Tapi dari cold naikin temperaturnya untuk jadi lebih hangat, jadi warm market. Caranya gimana? Nah, ini post konten inilah gitu ya, dengan ada tanya jawab, dengan ada web series, konten-konten serial part 1, part 2 dan seterusnya tadi, itu akan membuat temperatur market Anda itu naik dari cold, dari dingin menjadi hangat, jadi warm ya. Yang berikutnya adalah pop konten. Nah, ini yang menarik nih ya. Ini untuk mentarget audience untuk jangkauan yang lebih banyak ya. Kontennya pop. Contohnya apa? Video ads. Ya udah pasti memang berbayar kok ya kan. Anda bikin video ads yang bagus, kalau Anda tahu tuh banyak iklan-iklan yang menggugah emosi. Misalnya iklan asuransi Thailand, wah itu rajanya deh, itu nggak ada kata-kata ya, cuman Anda nonton aja bener-bener visual gitu, kata-kata narasinya cuman sedikit, tapi nonton tuh kita bisa ikutan nangis gitu, tergugah emosi kita, aduh ini videonya dahsyat sekali. Nah, itu emosional. Nah, konten-konten pop ini ketika diiklankan menjadi video ads gitu ya, dan ditonton oleh lebih banyak orang, menggugah emosi, udah orang akan terngiang-ngiang, orang akan selalu mengingat produk atau brand Anda. Kenapa? Karena videonya menggugah emosi mereka ya. Nah, ini targetnya yang sudah menonton itu bisa kita lakukan namanya retargeting ya. Retargeting orang-orang yang mirip dengan penonton di video-video konten sebelumnya ya, itu bisa kita lakukan retargeting. Atau kita bisa mentarget orang-orang yang mirip. Nah, kalau di Facebook Ads ada namanya retargeting, kalau di Google Ads ada namanya remarketing, ya, itu dengan naruh pixel ya. Nah, orang-orang yang sudah pernah menonton konten video sebelumnya itu akan lebih mudah di retargeting. Jadi untuk konten-konten awal yang penting mah awareness atau interest aja udah cukup. Gak usah membuat orang tuh sampai deep gitu ya, nggak usah. Kecuali brand Anda brand yang udah membahana, terkenal ya, itu sih nggak ada masalah, langsung bikin video ads yang mengandung story emosional, nggak jadi masalah ya. Nah, tentunya di tahap pop ini adalah membuat orang yang tadinya sudah cold to warm, sudah hangat, dia membuat lebih tertarik lagi
ya kan? Dari warm to warmer, dari yang hangat menjadi lebih hangat lagi, temperaturnya naik lagi. Yang tadinya mungkin warm to hangat 50-60 derajat Celcius, ini naik ke 70 sampai 80 derajat Celcius. Belum mendidih, belum hot, tapi sudah warmer, ya kan? Nah, disinilah tempat yang tepat ya untuk membangun emosi, menjalin hubungan emosi antara produk Anda dengan target market Anda. Pastikan tuh sama. Penontonnya punya kecemasan apa, terjawab di ads Anda, emosinya terbangun. Ketika emosi ini terbangun dengan story yang kuat tentunya ya, ketika emosi ini terbangun maka lebih mudah mereka untuk memutuskan membeli produk Anda atau membangun associate di dalam kepalanya, brandingnya masuk gitu loh. Kayak tadi contohnya Accelerate itu, yaitu masuk itu. Atau iklan-iklan asuransi Thailand, udah itu masuk gitu. Kenapa? Karena sangat emosional dan sangat personal, menyentuh personal ya. Nah, rumusnya 3E. Saya bisa simpulkan menjadi 3E untuk awareness itu. E yang paling bawah adalah Anda menjadi edukator ya. Yang kedua adalah entertainer, ya kan, tanya jawab ya, membangun engagement ya, entertainer ya. Yang paling atas advertiser ya. Sebetulnya E sih, cuman kan dibacanya advertiser jadi agak-agak maksa, nggak apa-apa lah ya. Yang penting 3E lah, yang lebih gitu. Nah, goals yang kedua yaitu Anda drive conversions. Anda membangun sebuah konversi. Ingat pepatahnya ya, if content is the king, then the conversion is the queen. Ya, ini kata Edward Corsin. Ya, kalau Anda nggak kenal Edward Corsin, Anda tinggal cari aja di Google atau di YouTube. Ya, nah kalau tadi dibagi 3 dari bawah ke atas, kalau sekarang dari atas ke bawah yaitu tofu, mofu, bofu. Tofu itu top of funnel, bagian funnel yang paling atas top, ya kan. Mofu tuh middle of funnel ya, middle tengah-tengah, bofu bottomnya atau ending dari sebuah funnel. Nah, kita akan bahas dari atas tofu. Konten tofu tuh apa aja sih? Nah, membangun awareness terhadap brand Anda. Mirip dengan yang tadi, iya. Nanti kita bikin irisannya ya. Nah, tofu membangun awareness terhadap brand Anda. Maka video ads. Video ads bisa nggak membangun awareness? Bisa. Tapi goalsnya video ads yang membangun awareness. Nggak perlu langsung emosi ya. Misalnya iklan-iklan yang lucu-lucu ya kan. Itu yang penting wow, apaan nih gitu loh. Membuat orang tuh tahu dulu gitu tentang brand Anda atau tentang produk Anda. Atau konten edukasi. Ya kan, orang jadi ngeh gitu ya kan. Konten tentang branding dulu, perkuat branding. Accelerate itu salah satu branding gitu kan, web series gitu kan. Nah, yang penting orang aware dulu terhadap brand Anda. Itu di top of funnel. Jangan berharap dulu, wah orang nonton video di tofu ini terus langsung wah oke deh gue beli. Wah, ya ada sih yang kayak gitu, bonus aja lah ya. Relief pain. Maksudnya apa? Di tofu ini tayangannya haruslah sesuatu yang bisa merelief, melepaskan pain atau ketakutan, kesakitan mereka. Ya, misalnya Anda mau jualan apa nih? Misalnya Anda mau jualan tentang kursus Al-Quran, kursus baca Quran, ya. Kursus baca Quran 1 hari dijamin lancar, misalnya kayak gitu ya. Nah, tentunya orang itu ketakutannya apa sih? Aduh, saya gimana ya? Saya tuh kalau nggak bisa baca Quran tuh nanti saya tuh malu. Ya, malu ketika nanti ditanya sama calon mertua misalnya. Ini hanya misalnya doang loh ya. Ya malu, sebenarnya sih malu sama Allah ya. Tapi misalnya ada kan para pria gitu kan yang aduh malu kalau ditanya sama calon mertua, saya tuh baca Qurannya ternyata belum lancar. Nah, video itu tuh dibangun sedemikian rupa sehingga menjawab painnya mereka. Nah, dikemas dengan story sehingga orang yang nonton, wah kayaknya kalau saya baca Quran dengan metode 1 hari ini saya bisa lebih bisa menghilangkan kekhawatiran tadi. Nah, kurang lebih kayak gitu lah. Itu namanya relief pain. Yang kedua, memberikan gain. Painnya dibuang, malah dikasih tambahan gain. Gain itu kan naik level. Orang dengan belajar atau orang dengan video Anda ini, orang tuh tahu bahwa dengan memakai brand Anda, dengan menggunakan produk Anda, mereka dapat gain. Contoh misalnya Anda mau bikin produk tas, ya kan? Nah, pastikan tas Anda ini bisa memberikan gain yang berarti buat mereka. Misalnya tasnya tuh fiturnya lengkap, bisa ngecas HP, ya kan? Ada solar panel. Jadi orang kalau tasnya itu dibawa outdoor,
kena matahari, itu baterai di dalam power banknya ya, power bank di dalam tas itu otomatis keisi, jadi nggak usah dicolok-colok power banknya, jadi bisa langsung digunakan buat ngisi HP. Canggih banget lah. Itu udah memberikan gain buat mereka. Terus apa sih gain yang paling berarti? Itu gain emosional, bahwa dengan pakai produk